Hai teman-teman, ketemu lagi bersama Sugi Tutorial. Kali ini aku kedatangan lagi sebuah setrika. Ini dari tetangga, setrika merek Maspion dan kondisinya seperti ini. Untuk bagian belakang sudah ada bagian yang pecah, dan untuk penahan kabelnya juga sudah tidak ada, dan platnya bisa kalian lihat sendiri kondisinya kosong. Dan dari pemilik ini keluhannya tidak bisa panas. Sekarang kita coba dulu, kita colokkan. Untuk lampu indikatornya ini menyala. Coba kita putar-putar untuk pengaturan panasnya. Di sini aku putar ke kiri, lampu indikator tidak mati, tetap menyala. Dan untuk aku putar ke kanan juga sama saja, tetap menyala. Sepertinya ini dari otomatisnya sudah ada masalah, dan mungkin dari elemennya juga bermasalah karena tidak panas sama sekali. Langsung saja di sini akan aku bongkar. Cara membongkarnya, di bagian belakang ada satu skrup, kalian buka menggunakan obeng plus. Untuk setrika ini seri Maspion HA40, dan di sini terlihat ada 3 skrup, 3 baut. Kalian lepas semua. Ini ada dari kabel buntung dan dari lampu indikator. Untuk knopnya bisa langsung kalian tarik lurus ke atas. Dan ternyata untuk bagian dalamnya ini menggunakan mur, tidak menggunakan baut seperti biasanya. Di sini aku menggunakan kunci sok ukuran 7 mili. Ini dibuka bisa langsung ketahuan penyebabnya kenapa tidak panas, dan ternyata untuk mur yang dilepas ini jenis baut tanam. Di sini sudah dipastikan untuk elemennya ini positif rusak dan wajib diganti. Akan aku tes terlebih dahulu untuk otomatisnya. Ini menandakan terhubung, coba kita putar ke kanan dan ke kiri tetap terhubung. Ini ada masalah pada bagian otomatisnya. Kita lihat apakah masih bisa disetel atau harus diganti. Di sini ada satu skrup yang menghubungkan ke elemen, bisa kalian buka menggunakan obeng plus. Dan untuk melepas baut tanamnya ini aku menggunakan kunci sok ukuran 6 mili. Untuk kondisinya seperti ini, sepertinya ini masih bisa disetel ulang. Dan saat aku cari di online shop, otomatis yang bentuknya seperti ini itu susah, mungkin sudah tidak ada di pasaran. Untuk elemen penggantinya sudah aku siapkan, HA40. Hanya saja untuk kaki elemennya ini berbeda. Yang penggantinya kaki elemennya ini lebih pendek, dan untuk yang lama itu lebih panjang. Untuk melepas elemennya cukup kalian congkel seperti ini saja, cukup mudah untuk melepaskannya. Dan cara memasangnya cukup kalian letakkan saja pada posisinya tadi. Lalu kalian beri alas kayu bagian atas dan kalian beri tekanan, atau kalian injak juga bisa, kalian palu juga bisa, tapi dengan tenaga yang terukur. Dan jika sudah terpasang hasilnya seperti ini. Untuk kaki elemennya di sini aku tandai untuk posisi yang dibengkokkan. Untuk kaki otomatisnya di sini akan aku rubah karena posisinya sudah berbeda. Karena otomatisnya ini masih layak, jadi kita pakai kembali, cukup kita setel ulang. Dan bagian tonjolan kecil itu kalian amplas. Dan di bagian knopnya, bagian putaran ini kita setel ulang. Di bagian tengah ini ada baut. Baut itu bisa kita setel, kita kencangkan atau kita kendorkan. Karena di awal tadi untuk otomatisnya tidak bisa dimatikan.
Dan cara merubah kakinya seperti ini. Di sini ada baut, kalian kendorkan saja. Nanti posisi kakinya bisa digeser. Kita paskan dulu, kita sesuaikan posisi kakinya. Dan jangan lupa kencangkan kembali bautnya. Kita rakit kembali otomatisnya. Jangan lupa di sini ada bantalan keramiknya, kalian pasang seperti semula. Saat putarannya mentok ke kiri, tonjolan kecil yang diamplas tadi harus terangkat. Mungkin di sini tidak kelihatan. Dan saat diputar ke kanan, tonjolan kecil tadi harus turun ke bawah. Di bagian kiri, hubungkan kaki elemen dan kaki otomatis menggunakan baut sama seperti bawaan tadi. Perhatikan baik-baik, untuk pemasangan lampu dan kabel buntung nanti berbeda. Untuk lampu, hubungkan pada kaki yang paling kanan dan paling kiri. Dan kabel buntung posisi kaki tengah dan kanan. Kita pasang kembali baut di bagian atas. Jangan lupa untuk pemasangan lampunya, kaki kiri dan kaki kanan. Dan untuk kabelnya, kaki tengah dan kaki kanan. Posisi pemasangannya seperti ini, berbeda dengan bawaan. Lampu di kaki kiri dan kaki kanan, kabel kaki tengah dan kaki kanan. Kita pasang kembali, tutup bagian belakangnya. Sekarang akan aku coba, aku colokkan dulu. Indikatornya masih mati, sekarang aku putar perlahan arah kanan. Lampu sudah menyala. Kita tunggu beberapa saat hingga elemennya memanas dan lampu indikatornya nanti akan mati secara otomatis. Dan ini setelah beberapa saat dipanaskan, lampu indikatornya otomatis mati karena suhu yang diatur sudah tercapai. Dan saat diputar ke kanan, dibesarkan, ini lampu indikator akan menyala kembali. Dan saat dikecilkan ke kiri sudah bisa mati. Ini menandakan otomatis sudah bekerja dengan normal. Dan tentunya elemen yang sudah diganti baru juga bisa panas dengan normal. Jadi setrika ini sudah berfungsi normal dan siap dikembalikan ke pemiliknya. Yang awalnya tidak bisa panas tapi lampu indikator menyala terus. Setrika Maspion HA40. Semoga video pendek ini bermanfaat buat kalian dan dukung terus channel Sugi Tutorial. Terima kasih.